Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah atau 15 Agustus tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih membahas surat An-Nisa. Kita masih membahas tafsir surat An-Nisa. Dan kali ini bahasan kita adalah ayat 47, ada di halaman 91. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina utul kitaba, wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, wahai orang-orang yang telah diberikan kitab. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya ayyuhalladzina utul kitaba, wahai orang-orang yang telah diberikan Alkitab, aminu, kalian harus beriman, bima nazzalna, kalian harus beriman, bima nazzalna, kepada yang telah kami turunkan, kepada Al-Quran maksudnya. Kami telah menurunkan Al-Quran. Maka orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani diajak bicara oleh Allah, kalian harus beriman kepada apa yang telah kami turunkan. Lanjutannya, musaddiqan, itu Quran, apa yang telah kami turunkan, musaddiqan, membenarkan, lima ma'akum, membenarkan kitab yang ada pada kalian. Jadi Al-Quran datang, Al-Quran diturunkan, itu membenarkan kitab yang ada pada kalian, bukan menyalahkan kitab yang ada pada kalian, bukan, justru ngebenerin tambah. Makanya kalian harus beriman. Min qabli an natmisa wujuhan, kalian harus beriman sebelum kami mengubah wajah kalian. Fanaruddaha ala adbariha, sehingga nanti kalau kami sudah rubah wajah kalian, akan kami putar ke belakang. Au nal'anahum, atau sebelum kami laknat mereka, mereka harusnya beriman. Kama la'anna ashabas sabti, sebagaimana dulu kami pernah melaknat orang-orang yang bermaksiat di hari Sabtu. Ini yang lagi diajak bicara
orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang datang setelahnya. Karena mereka orang sombong. Nanti akan disebutkan bagaimana bentuk kesombongan mereka, dan sebetulnya pernah lewat ayatnya yang mereka pernah sombong, ya nggak bakal masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka sombong, mereka adalah calon-calon penghuni sorga, dan kesombongan-kesombongan yang lain. Mereka ngerasa istimewa, makanya turun Quran mereka ogah, sehingga di sini mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kalian harus beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu membenarkan kitab yang ada pada kalian. Quran mendukung kitab yang ada pada kalian. Sebelum kami robah wajah kalian, sebelum kami puter wajah kalian ke belakang, sebelum kami laknat kalian kayak dulu orang-orang yang di hari Sabtu kami laknat, kalian tahu itu. Ini lagi ngungkit-ngungkit yang dulu, nggak usah gaya kalian sekarang, karena kalian dulu itu kayak bagaimana, lihat orang-orang yang pernah kami laknat di hari Sabtu, karena mereka tahu tuh ceritanya. Yang hari Sabtu mereka dilaknat, dirubah jadi monyet, nyampe ceritanya ke orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian orang membahasakan mustahil, akan tapi Allah mengatakan di akhir ayat apa? Wa kana amrullahi maf'ula. Ketetapan Allah itu pasti berlaku. Kalau Allah mau bakal kejadian. Sehingga dikatakan seperti itu kepada mereka. Ini ayatnya. Sekarang kita perhatikan tafsirnya di halaman 91, masih di paragraf yang pertama. Kita masih membahas potongan ayat atau potongan kalimat pertama, yaitu ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberikan Alkitab. Maka di sini tadi sudah disebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ahli kitab, dan ahli kitab yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka beriman kepada Al-Quran, bahasanya di ayat. Akan tetapi maksudnya adalah agar mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sekaligus beriman dengan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini adalah kitab yang agung, kitab yang mulia. Isinya adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Isinya mendukung kitab-kitab sebelumnya, itu Al-Quran. Ya, dan kitab-kitab yang dulu, dari kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, itu telah mengabarkan bahwa nanti bakal datang kitab yang namanya Al-Quran. Sehingga ketika kejadian itu Quran datang, sebagaimana dikabarkan, harusnya mereka orang yang paling depanan beriman. Tapi kok kenapa menjadi orang yang paling depanan ngelawan begitu? Jadi di sini harusnya mereka paling depanan beriman, karena kitab-kitab yang ada pada mereka, kitab-kitab sebelumnya itu sudah menginformasikan nanti bakal datang Al-Quran. Ya, sementara justru mereka yang paling depanan ngelawan, tidak beriman. Ya, ini ternyata tidak sesuai dengan
yang diharapkan. Kemudian sebetulnya juga kitab-kitab yang telah Allah turunkan dari langit. Langit ini bahasa Arabnya samaun, was sama iwat tariq, was sama idatil burud. Makanya dikatakan sebagai kitab-kitab samawi. Sehingga kitab yang ada itu saling membenarkan, saling mendukung. Oleh karenanya ketika mereka mengatakan mereka mengimani kitab mereka, akan tetapi tidak beriman kepada Al-Quran, maka ini klaim yang batil. Karena mereka ngerasa kami beriman kok sama kitab kami, tapi mereka nggak mau beriman kepada Al-Quran. Maka ini adalah klaim yang batil. Kenapa? Karena pada dasarnya di kitab mereka ada perintah untuk mengimani Quran. Ketika mereka tidak mengimani Quran, sama dengan mereka tidak menaati perintah yang ada di kitab mereka. Sehingga ketika mereka mengatakan kami beriman kepada kitab kami tapi tidak mau beriman kepada Quran, sama dengan mereka tidak beriman kepada kitab mereka, karena di kitab mereka ada perintah untuk beriman kepada Al-Quran. Makanya ini Allah ajak bicara mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, agar mereka nyadar. Ya, karena memang tidak ada istilahnya sorga pengen dimonopoli sama kalangan tertentu. Pengennya orang masuk sorga semua. Lihat, Allah sampai berkata demikian kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun nyatanya ya seperti yang kita dengar, Nabi ketika kecil dicari-cari bukan untuk diimani, tapi untuk dibunuh. Ini kondisi mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang kafir. Makanya jangan terkecoh sama orang-orang kafir yang mungkin lingkungannya mungkin lebih bersih, atau orang kafir lebih ini dibanding orang Islam. Kalau kafir ya tetap kafir, yang lebih baik tetap orang yang beriman. Itu ya ayyuhalladzina utul kitab. Selanjutnya, aminu bima nazzalna musaddiqal lima ma'akum, di paragraf terakhir di halaman 91. Aminu, ya lanjutannya di halaman 92. Aminu, kalian harus beriman wahai orang-orang ahli kitab, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani. Bima nazzalna, beriman kepada apa yang telah kami turunkan. Allah telah menurunkan Al-Quran. Musaddiqal lima ma'akum, yang mana Al-Quran itu adalah membenarkan kitab yang ada pada kalian. Di sini kita perhatikan apa? Kita perhatikan Allah mengatakan Quran itu membenarkan kitab yang ada pada kalian. Berarti di sini ada apa? Ada anjuran buat mereka. Ya, ada anjuran buat mereka, dan mestinya pantasnya mereka orang yang paling depanan beriman. Kenapa? Karena sebab nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka berupa ilmu. Artinya mereka udah tahu duluan bakal datang kitab yang namanya Al-Quran, disebutin di kitab mereka. Ilmu ini nikmat, jadi udah tahu duluan. Kemudian mereka sama Allah dikasih nikmat punya Alkitab. Ya, mereka sama Allah dikasih nikmat punya Alkitab. Maka ini harusnya ya, yang lebih duluan beriman, yang paling depanan beriman, gara-gara itu
harusnya mereka duluan. Makanya apa? Allah mengancam mereka kalau mereka kagak beriman. Beda kasus kalau mereka kagak tahu sebelumnya. Mereka Allah kasih ilmu, mereka Allah kasih Alkitab. Harusnya mereka beriman paling depan. Sehingga dari sini Allah ancam mereka kalau nggak beriman. Apa ancamannya? Allah katakan di ayat berikutnya, min qabli an natmisa wujuhan, sebelum kami robah muka kalian, kalian harus beriman. Fanaruddaha ala adbariha, ntar kami putar ke belakang muka kalian. Dan ini nggak mustahil. Jadi Allah ancam demikian. Dan ancaman ini merupakan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Sebagaimana mereka meninggalkan kebenaran, mereka lebih mendahulukan kebatilan, mereka memutarbalikkan fakta. Yang batil dijadikan hak, kemudian yang hak dijadikan batil. Akhirnya Allah balas dengan balasan yang semisal. Allah robah muka mereka sebagaimana mereka merubah kebenaran. Allah ancam dengan Allah akan putar muka mereka ke belakang. Mukanya diputar ke belakang. Sekarang kan mungkin ada yang pernah lihat ya video-video lucu kali di cuplikan-cuplikan yang tersebar di WA atau di YouTube apa di Facebook. Ada tuh video lucu, mukanya seakan-akan di belakang, terus orang kaget gitu. Mungkin tuh video lucu. Kalau Allah mau bikin beneran, bisa. Sebagaimana mereka memutarbalikkan fakta, yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, maka seperti itu Allah akan robah mereka. Mukanya yang mestinya ngadep ke depan bakal Allah robah ngadep ke belakang. Dan ini merupakan ancaman yang paling telak buat mereka, yang paling jelek. Atau ancaman yang berikutnya, yang ketiga. Ancaman yang pertama, mukanya dirobah. Ancaman yang kedua, mukanya diputar ke belakang. Atau ancaman yang ketiga, au nal'anahum kama la'anna ashabas sabti, atau kami akan laknat mereka sebagaimana kami laknat orang-orang yang bermaksiat di hari Sabtu dulu. Bagaimana cara dilaknatnya? Dijauhi mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihukum dirobah jadi monyet. Yang mereka dirobah jadi monyet. Dan ini bisa. Ya sebagaimana Allah katakan di Quran tuh, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, kejadian. Kami katakan kalian jadi monyet mereka yang bermaksiat di hari Sabtu di kala itu orang-orang dulu. Karena memang di kala itu ini pernah dibahas di surat Al-Baqarah di awal-awal bagaimana kisahnya orang-orang yang bermaksiat di hari Sabtu. Allah bikin ujian di hari Sabtu, ikan ini pada naik ke atas sehingga gampang ditangkap lah dan seterusnya. Nah, mereka di situ kagak nahan, kagak tahan mereka lihat ikan udah numpuk di atas, kayaknya pengen diciduk aja gitu, kayaknya gampang nangkapnya. Sementara diharamkan. Adapun kita tidak ada haram, mancing kapan aja boleh. Mereka memang begitu ujiannya Allah atur. Mereka kagak tahan, akhirnya mereka
mancing, mereka nyari ikan, dikala itu hitungannya maksiat, sehingga mereka dirubah jadi monyet. Sebagian tadi kita lihat mungkin membahasakan mustahil, akan tapi Allah mengatakan di akhir ayat, wa kana amrullahi maf'ula, ketetapan Allah pasti berlaku. Kalau Allah bilang wajahnya dirubah, bisa Allah rubah wajahnya. Allah bilang wajahnya diputar ke belakang, bisa Allah putar ke belakang. Allah bilang wajahnya jadi monyet, bisa. Dan kita tahu ayat surat Yasin ayat 82, innama amruhu, dalil terakhir di halaman 92, innama amruhu, sesungguhnya urusannya Allah, idza arada syai'an, kalau pengen sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun, Allah tinggal bilang kun fayakun, Allah tinggal bilang jadi, maka bakal kejadian. Dan ayat ini walaupun khusus ancaman bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maka kita ingat kaidah ulama menyebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang jadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Ya, walaupun ini ancaman buat mereka, sama buat kaum muslimin yang kondisinya seperti ini, udah tahu benar, kemudian memutarbalikan fakta, yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, terkena ancaman yang ada dalam ayat ini juga. Dan kita lihat ya orang-orang kafir yang mereka ya mukanya nggak bagus lah, mukanya jelek, mungkin karena sakit tertentu atau karena faktor udah tua, tapi mukanya jelek aja gitu. Ya mungkin ini juga diantara rentetan hukuman berdasarkan ayat ini buat mereka, sehingga pelajaran buat kita, kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang menerima Al-Quran, beriman kepada Nabi SAW, dan pastinya ini akan membawa keberkahan buat kita. Kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti mereka yang akhirnya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya, di ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, Allah tidak mengampuni, an yushraka bihi, dosa syirik, wa yaghfiru, dan Allah mengampuni ma duna dzalika, selain itu, selain dosa syirik, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki, wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang syirik kepada Allah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman azima, maka sama dengan dia telah melakukan dosa besar. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, dia menyekutukan Allah, maka sama dengan dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ini ayatnya. Ya, karena meskipun demikian kita tidak pernah berbuat syirik atau kita nggak tahu, kita harus paham masalah kesyirikan, karena disebutkan araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, aku mengetahui perbuatan yang jelek bukan untuk dipraktekkan, akan tetapi biar tidak dilakukan. Wa man lam ya'rif syarra waqa'a fihi, barang siapa yang tidak tahu perbuatan yang jelek, bisa jadi kagak sengaja dia terjatuh di dalamnya. Ya, asal ikut-ikutan tetangga, padahal itu perbuatan syirik, dia kagak tahu gitu, cuma asal ikut-ikut aja gitu. Makanya mesti tahu. Kayak contoh masalah-masalah yang lain, ya, barang siapa yang datang ke dukun, sholatnya kagak diterima 40 hari,
Terkadang orang nganterin tetangganya ke dukun, giliran dibilangin dia membahasakan cuma nganter doang. Dia nggak pernah dengar keterangan tuh, barang siapa yang datang ke dukun sholatnya kagak diterima 40 hari. Di hadis yang lain, barang siapa yang datang ke dukun sama dengan dia nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti kan ancamannya kafir gitu. Dia kagak tahu, taunya dia cuma ngantar doang, kagak ngapa-ngapa. Jangan fanatik banget gitu kan. Makanya mestinya seseorang itu mengetahui, termasuk perkara ayat yang dibahas ini. Kita perhatikan tafsirnya. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah mengabarkan Allah tidak mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyekutukannya syiriknya dengan siapapun. Para ulama membahasakan di dalam kitab-kitab mereka tidak nanggung. Bahasanya nggak nanggung-nanggung, sampai para ulama membahasakan walaupun mereka menyekutukan Allah dengan para malaikat, malaikat Jibril misalnya, atau mereka menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, itu juga disalahin. Apalagi menyekutukan Allah dengan orang yang levelnya di bawah itu, cuma sekedar wali atau levelnya di bawah Nabi. Maka ini lebih parah lagi, lebih salah lagi. Wong yang menyekutukan Allah dengan Jibril alaihissalam, dengan Nabi Muhammad SAW aja disalahin, bagaimana yang levelnya di bawah itu. Maka di ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Dosa selain syirik itu apa? Ya, dosa-dosa kecil. Ya, kemudian dosa-dosa besar juga termasuk. Dosa-dosa selain syirik, dosa-dosa kecil, dan dosa-dosa besar. Dan yang demikian itu artinya ampunan tersebut ini dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ampunan tersebut di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan ada sebab-sebab ampunan. Ya, Allah telah menetapkan ada sebab-sebab ampunan. Ini sesuai dengan hikmah yang telah Allah tetapkan. Banyak dosa-dosa selain syirik yang Allah tetapkan, di situ ada sebab-sebab diampuni. Ya, banyak dosa-dosa selain syirik yang Allah tetapkan bisa diampuni dengan sebab-sebab tertentu. Contoh seperti misalkannya kebaikan-kebaikan itu bisa menggugurkan dosa. Mungkin sebagian pernah dengar hadis wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek, ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan dosa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan perbuatan baik nomor 1 yang bisa menghapus dosa adalah apa? Taubat. Ini disebutkan di kitab Syarah Riyadhus Shalihin bab taubat. Jadi sabda Nabi SAW, ikutilah perbuatan baik, ikutilah perbuatan jelek, ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik,
maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan dosa itu. Perbuatan baik terbesar nomor satu adalah taubat. Dan kadang-kadang ya, sebagian sahabat dahulu ketika mereka bikin kesalahan, mereka berbuat baik untuk menghapus kesalahannya itu. Berbuat baik dengan sedekah misalnya. Ya, contoh, ketika dia kelewat sholat karena tadi waktu zuhur ketiduran gitu kan, sehingga dia kelewat sholat, asar dia datang ke masjid, dia ngisi kotak amal 50.000, 100.000. Ya Allah, nih denda saya tadi kelewat zuhur. Begitu kebiasaan sahabat dahulu. Maka di antara yang bisa menghapus dosa yang Allah tetapkan berdasarkan hikmahnya tadi, perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk, perbuatan dosa. Atau juga musibah. Musibah ini bisa menghapus dosa, musibah di dunia. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah. Ya, dia ditimpa sakit, ditimpa ini, ditimpa itu, ditimpa sedih, ditimpa galau dan seterusnya sampai ketusuk duri. Kan kalau sekarang kagak ada pohon-pohonan ya, agak jarang, apa mungkin agak sulit tergambar ketusuk duri. Mungkin ketusuk jarum lah, ya lagi jahit kena jarum sedikit tek. Atau mungkin ketika lagi motong daging kena peso sedikit nggak sengaja. Atau mungkin ya yang dia mengerjakan sesuatu kejepit pintu lah. Itu semua bisa menghapuskan dosa. Ya, perbuatan musibah yang dialami seseorang ngapus dosa. Kali yang pernah kepleset lagi hujan-hujan, kedebuk, ngapus dosa tuh. Ya, atau hal-hal lain. Ya, lagi standarin motor, kejepit kakinya, itu juga ngapus dosa. Atau yang mungkin yang pernah ngalamin bisulan, gatal-gatal, semua musibah ngapus dosa. Kayak kemarin pandemi, mungkin sebagian besar mengalami kesulitan. Ada yang gajinya dipotong, ada yang biasa nyari ini nyari itu gampang jadi kesulitan, itu ngapus dosa. Ya, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau musibah-musibah di alam barzakh. Di alam barzakh ya, ada orang-orang yang mungkin dia kena siksa kubur sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi lagi nancepin korma, pelepah korma, Nabi ngabarin yang di dalam lagi disiksa. Yang satu disiksa gara-gara namimah, yang ngadu domba, suka bikin fitnah, nyebarin fitnah, orang jadi berantem. Kemudian yang satunya lagi disiksa gara-gara dia ketika buang hajat kagak bersih, atau dia buang hajat di tempat-tempat orang lewat di jalanan dan seterusnya. Maka Nabi tancepin tuh pelepah korma agar meringankan siksanya. Nabi nggak bilang ini adalah calon penghuni neraka. Nabi nggak bilang gitu dalam hadisnya. Berarti apa? Musibah yang dialami di alam barzakh ini bisa menghapus dosa. Ketika udah selesai, nanti selesai dia bersih, dicuci gitu kan, langsung masuk surga, bisa jadi. Atau bahkan juga termasuk musibah-musibah yang dialami pada hari kiamat. Ya, musibah-musibah yang dialami pada hari kiamat, kesulitan ya, mereka datang di awal, datang kepada Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh dia minta maaf karena ini itu dan seterusnya, datang kepada yang berikutnya Nabi Musa dan seterusnya, sampai datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dialami di hari kiamat musibah-musibah itu bisa juga sebagai penggugur dosa. Atau juga termasuk penggugur dosa adalah doanya orang-orang beriman. Ya, doanya orang-orang yang beriman.
Mereka mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Tahu-tahu orang yang meninggal kok ada keringanan siksa, kemudian ada nikmat. Contohnya ada seorang bapak disebutkan mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, kemudian dikatakan kepadanya ini disebabkan karena apa? Istighfar anaknya yang di dunia. Ini juga ternyata penggugur dosa. Ya, karena apa? Karena bukan dosa syirik. Kemudian juga orang-orang yang memberikan syafaat. Ya, kita tahu orang yang punya 2 anak perempuan. Itu 2, gimana kalau lebih gitu kan? Itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Atau yang meninggal bayinya bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Dan ini semua rahmat. Rahmat ini bisa didapat gara-garanya apa? Gara-garanya tidak syirik. Atau gara-garanya apa? Tauhid. Gara-garanya mereka punya keimanan. Mereka bakal dapetin itu semua. Yang penting kagak syirik, kagak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat syirik, sama dengan dia telah menutup kesempatan ini. Ya, sama dengan dia menutup pintu rahmat. Sehingga apa? Ketaatan-ketaatan yang dia lakukan tanpa tauhid itu kagak manfaat. Besok kajiannya maghrib, kajian tauhid. Insya Allah besok kita ketemu ba'da maghrib. Ya. Kemudian tanpa tauhid, musibah-musibah yang dia rasakan, yang dia alami, itu kagak manfaat buat dia. Tapi kalau orang yang bertauhid, musibah-musibah yang dia rasakan, musibah di dunia, musibah di alam barzakh, musibah di hari kiamat, doanya orang-orang yang beriman. Kemudian kalau datang orang pengen ngasih syafaat, asalkan ini orang kagak syirik, kagak menyekutukan Allah, dengan rahmat Allah bisa dia dapat. Makanya kalau orang sudah berani syirik, berani menyekutukan Allah, tidak bertauhid, dan tauhid kajiannya besok ya pada maghrib kita rutin pekan 1 dan pekan 3 insyaallah selama tidak ada halangan, maka dia akan mendapatkan rahmat ini. Ini kan rahmat Allah. Rahmat Allah kan luas. Di antara rahmat Allah yaitu kita ngalamin musibah tapi ternyata dosa kita berguguran. Ya mungkin yang dia kerja, ngelamar kerja, ternyata kagak diterima, sedih tuh, kecewa lah apa, itu ternyata gugurin dosa dia tuh, otomatis. Atau mungkin orang yang kayak mungkin anak-anak kecil yang ikut lomba gitu, mereka pengen juara 1, 2, 3, 10 besar dan seterusnya, tapi ternyata tidak, akhirnya mereka nangis apa, ternyata gugurin dosa mereka dan yang lain-lain. Ya, musibah yang dialami oleh seseorang, kayak keluarga yang sedang tertimpa musibah, ada yang meninggal, keluarga sedih itu semuanya. Ya, anak-anaknya, keluarganya, bapak ibunya dan seterusnya, mereka nangis, hati mereka terpukul di kala itu ternyata menggugurkan dosa-dosa mereka, dengan catatan apa? Mereka bukan orang yang melakukan kesyirikan. Karena kalau orang melakukan kesyirikan sama dengan dia tutup buku, sama dengan dia tutup buku, tidak menerima ampunan dosa itu. Ini bahayanya kesyirikan. Sehingga ketaatan yang mereka lakukan kagak manfaat. Tadi kan disebutin tuh, datang ke dukun, sholat kagak diterima 40 hari. Ketaatan yang mereka lakukan tidak manfaat. Musibah yang mereka alami juga nggak manfaat. Padahal musibah yang kita rasakan itu manfaat buat kita. Musibah, mungkin keluarga ada yang sakit, kita repot, harusnya kita masuk kerja, kita izin ngantor ke puskesmas, ngantor ke dokter, ngantor ke bidan. Seperti kemarin teman saya, Allah kasih rizki punya anak kembar 2. Itu tiap hari dia izin kantor, tiap hari
dia ke rumah sakit, dan saya kebayang gimana capeknya itu. Selama orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik, capeknya dia itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan bapak-bapak yang Senin sampai Jumat pulang pergi kantor tuh capek, macet-macetan, atau yang dagang dan seterusnya itu capek tuh. Capeknya dia akan menghapuskan dosa-dosa dia. Mungkin kita pikir cuma capek tidur enak gitu ya, ternyata tidak sampai di situ. Itu ngapus dosa kita insya Allah. Asalkan satu, jangan sampai kita orang yang berbuat syirik. Syafaat yang bakal kita terima itu bakal dapat asalkan kita tidak berbuat syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma lahum yaumal qiyamati min syafi'in wala sadiqin wala hamim. Ya, pada wa ma lahum yaumal qiyamah, buat mereka nanti pada hari kiamat, min syafi'in, buat mereka orang-orang yang syirik pada hari kiamat itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Wala sadiqin wala hamim, mereka nggak punya teman, nggak ada yang nolongin. Kalau di sini lihat di akhir halaman 93 surat Asy-Syu'ara ayat 100 sampai 101. Fama lana min syafi'in, maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat sedikit pun. Siapa yang bilang? Orang-orang yang berbuat syirik. Nggak ada yang nolongin kami, kata mereka. Wala sadiqin wala hamim, tidak pula mempunyai teman yang akrab. Nggak ada yang deketin kita, yang nolongin kita. Orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian yang selanjutnya di ayat 94, setelah Allah mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki, lanjutannya Allah mengatakan, wa man yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad iftara itsman azima, maka sama dengan dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Artinya dia telah melakukan kesalahan yang sangat-sangat besar. Maka kesalahan apa yang terbesar dari kesalahan-kesalahan yang besar itu? Yaitu kesalahan seseorang berbuat kesyirikan. Ya, seseorang berbuat kesyirikan. Dia menyekutukan Allah dengan makhluk yang berasal dari tanah. Kita pernah membahasakan ya di kajian kitab tauhid kita, mungkin di kala membahas syarah usulus salasa, orang yang menyekutukan Allah dengan makhluk ini adalah orang yang sangat bodoh. Karena antara makhluk dengan Allah beda banget. Antara Allah dengan makhluk ini jauh. Nah, orang yang menyekutukan Allah dengan benda mati, maka ini lebih parah lagi. Sangat bodoh. Benda makhluk kagak bisa ngapa-ngapain. Makhluk masih mending bisa nonjok, masih bisa nyuruh orang, nunjukin dia, mukulin dia. Ini benda mati ditakutin juga sama dia, berarti lebih kelewat bodoh lagi begitu. Maka ini dosa syirik, dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim. Ini yang sedang kita bahas terkait masalah kezaliman ini di kajian kitab tauhid besok, yaitu kesyirikan. Ya, makanya tadi ya, orang yang dia berbuat syirik sama dengan dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Dia menyamakan Allah dengan makhluk yang terbuat dari tanah, yang mana makhluk ini mesti butuh sama Allah. Allah mengatakan antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyun hamid. Kalian mesti butuh sama Allah, sementara Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada hambanya. Sehingga ini hati-hati. Yang mana seorang hamba itu nggak punya apa-apa dia. Di sini dibahasakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hamba tidak bisa mendatangkan manfaat.
Hamba tidak bisa mendatangkan mudarat. Hamba tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, apalagi membangkitkan, dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dari segala aspeknya. Allah maha kaya, Allah tidak butuh kepada seluruh makhluk. Manfaat semua ada di tangan Allah. Mudarat semua ada di tangan Allah. Yang memberi Allah, yang tidak memberi, yang meniadakan juga Allah. Dan tidak ada satu nikmat apapun yang dirasakan oleh hamba kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira kezaliman apa yang lebih besar dari menyekutukan Allah? Tidak ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang yang berbuat syirik akan disiksa abadi di neraka dan diharamkan mendapatkan pahala. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72 di halaman 94, dalil pertama, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan buatnya surga, wa ma'wahun nar, dan Allah haramkan dia, dan wa ma'wahun nar, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Allah haramkan surga, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Akan tapi terakhir diingatkan oleh penulis rahimahullah bahwasanya ayat ini berlaku bagi orang yang tidak bertaubat. Jadi dia mati membawa dosa syirik. Adapun orang yang masih hidup, dia berbuat syirik, dia ingin bertaubat, maka taubatnya diterima. Dosa syiriknya akan diampuni. Apalagi dosa selain syirik. Dosa syirik aja kalau orang taubat diampuni, apalagi dosa selain syirik. Sehingga jangan sampai kita salah paham, jangan sampai kita gagal paham. Ada orang yang berbuat kesyirikan, datang kepada kita cerita pengen tobat, kemudian kita katakan wah nggak bakal diampuni tuh. Allah bilang di Quran, ya surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Anda udah berbuat syirik. Jangan seperti itu, jangan gagal paham. Maksudnya Allah tidak mengampuni dosa syirik nanti di akhirat. Ketika didata dosa-dosanya si fulan, pernah ini, ada satu dosa syirik, udah tidak ada harapan. Orang kalau udah berbuat syirik sudah menutup pintu harapan. Dia kagak ngarap lagi ampunan dari Allah, neraka sudah. Kalau sudah mati dalam keadaan syirik, pasti neraka itu. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat ini. Makanya ayat ini tidak berlaku bagi orang yang tobat. Ada dukun tobat, ada orang berbuat syirik tobat, maka ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas. Orang yang melampaui batas masih dipanggil hamba sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik ketika dia tobat masih diampuni. Bagaimana kalau dosa selain syirik? Ada orang kagak ke masjid ngerasa kotor dirinya, sementara bukan kesyirikan dosanya. Ini harusnya lebih ahlan wa sahlan lagi, wong dosa syirik yang parah aja diampuni begitu kan. Sehingga jangan ngerasa kotor. Karena apa? Karena di antara sebab kebinasaan ya tadi dia putus asa dari rahmat Allah. Makanya di dalam syariat kita diingatkan 3 hal. Yang pertama, roja, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengharap, kita ibadah, harapannya ibadah kita diterima.
biar kita semangat ibadahnya. Yang kedua, khauf, takut. Ya kita takut ibadahnya kagak diterima. Sama orang bikin dosa, mengharap kepada Allah dosa-dosanya diampuni, tetap ke masjid, jangan ngerasa kotor. Kemudian sekalian takut dosa tidak diampuni, tobat yang benar, kan begitu. Yang ketiga, mahabbah, cinta. Kita bertobat yang enak, beribadah yang enak, kita cinta kepada Allah. Ini tiga harus kita pegang. Dalam ayat ini Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, kebanyakan bikin dosa. Sampai saking parahnya dosa yang paling gede, kesyirikan dia lakukan. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Udah melampaui batas masih dipanggil hamba. Ini saking gedenya rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu mir rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Ngerasa kotor, ngerasa nggak pantas ke masjid. Mungkin kalau perempuan ngerasa nggak pantas jilbaban. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sebab kecelakaan orang putus asa dari rahmat Allah, sehingga dia kagak ibadah, jauh dari keimanan. Karena apa? Putus asa dari rahmat Allah. Duitnya banyak, kagak kurban-kurban. Dia ngerasa kalau kurban percuma, masih kotor. Padahal kesempatan kurban cuma 4 hari. Hari Idul Adha sama 3 hari berikutnya. Apalagi kalau panitia motongnya cuma hari Jumat doang, berarti kesempatan cuma sehari doang gitu kan. Besoknya motong sendiri, repot sendiri dia. Ya. Maka ini sebab karena putus asa. Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dan ini sekaligus jawaban untuk pernyataan-pernyataan yang lain. Seperti saya pernah dengar pernyataan ada orang ceramah bilang orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu dosanya kagak bakal diampuni. Ini tidak benar, karena Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Atau orang yang mengatakan orang yang berbuat syirik dosanya tidak diampuni, sampai situ saja. Ini juga tidak benar, karena yang benar dosa syirik tidak diampuni nanti di sana. Adapun selama di dunia orang datang bertaubat, maka akan diampuni dosanya. Sebagaimana para sahabat, sebagian mereka berbuat kesyirikan, kemudian bahkan mereka memusuhi Islam, kemudian mereka masuk Islam, jadi orang di garda terdepan membela Islam, kemudian masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari kesyirikan, sehingga menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi hari Sabtu yang akan datang, yaitu tanggal 22 Agustus. Ini pekan keempat kita masih ketemu insyaallah, dan masih ada pekan kelima di bulan ini. Kemudian yang paling dekat kita ketemu lagi besok maghrib insyaallah. Ba'da maghrib kita melanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Berikutnya kita akan bahas ayat yang selanjutnya. Ini menarik ya, sangat-sangat penting juga, tentang orang-orang yang sok suci. Orang-orang yang sok suci. Di sini digambarkan tadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Di ayat disebutkan mereka ngaku sebagai anak-anak Allah. Di ayat yang lain disebutkan mereka ngaku sebagai orang-orang yang bakal masuk surga. Nggak bakal masuk surga kecuali orang Yahudi, orang Nasrani. Ini terkait pembahasan mereka, insya Allah akan kita bahas pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus. Ya wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Sebelum ditutup ada yang bertanya? Silahkan.
Cukup insyaallah, tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah sudah masuk waktu syuruk. Pas sudah lewat 15 menit. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.